Saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio Kepala BP Batam ditangkap langsung oleh wali kota. Saya memang nggak mampu dari aspek leadership. Konflik di Pulau Rempang akibat rencana relokasi ribuan masyarakat adat demi investasi adalah satu dari banyaknya konflik di Indonesia yang terus bergulir hingga saat ini. Meski kecaman dan penolakan atas rencana itu terus dibunyikan, BP Batam tetap kekeh menggeser ribuan warga Rempang untuk membentang karpet merah kepada PT Makmur Elok Graha atau MEG dan Xinyi Group asal Cina. Alasannya tak lain dan tak bukan lantaran sudah menjadi kesepakatan pada 2004 lalu serta merupakan proyek strategis nasional. Terus berlarut, kisruh itu pun menimbulkan berbagai spekulasi. Satu di antaranya pernyataan salah seorang anggota Komisi 6 DPR RI, Nusron, perihal jabatan Muhammad Rudi sebagai wali kota Batam merangkap kepala BP Batam yang dinilai tidak sanggup mengemban amanah tersebut. Tak tanggung-tanggung, Nusron bahkan akan menyurati Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi kebijakan itu. Saya mengusulkan kepada Komisi 6 supaya kirim surat kepada Bapak Presiden untuk mengevaluasi tentang konsepsi ex officio Kepala BP Batam dirangkap langsung oleh wali kota. Saya memang nggak mampu itu dari aspek leadership dan sebagainya. Nusron menyebut jabatan BP Batam yang setara dengan menteri tidak selayaknya dipimpin oleh wali kota yang biasanya memimpin para eselon 2, terlebih dengan tingkat problematika yang berbeda. Menurutnya, jabatan kepala BP Batam itu lebih baik diemban oleh Menko Perekonomian atau gubernur yang juga memimpin para eselon 1. Yang namanya BP Batam itu setara dengan pemerintah, dengan menteri. Yang dipimpinnya itu ada Sestama eselon 1, Deputi eselon 1. Wali kota itu yang dipimpinnya Sekda eselon 2, Kepala Dinas eselon 2. Ini merangkap. Jadi saya usul kalau toh ada ex officio-nya karena ini BP Batam tidak hanya BP Batam tapi ada Batam, Bintan dan Karimun. Kalau toh tidak ada ex officio, tarik ex officio ke gubernur. Karena gubernur punya bawaan eselon 1 yaitu sekdanya eselon 1. Tapi kalau tidak, mendingan dibuat ex officio, kembalikan yang lama. Ex officio-nya bisa Menko Perekonomian, kalau perlu bisa Menteri Investasi, ya kan, Kepala BKPM. Nggak mampu, karena biasanya memimpin eselon 2 dengan tingkat problem yang tinggi, sekarang diminta untuk memimpin eselon 1. Kalau perlu kita revisi undang-undang, khusus kawasan Batam nggak perlu ada pemerintahan kota. Sama seperti IKN, tidak ada pejabat politiknya di situ, semua adalah pejabat yang diangkat oleh negara, yaitu semacam kayak otorita. Pernyataan Nusron tersebut mengingatkan kita dengan polemik yang terjadi beberapa tahun lalu, yakni sejak awal perebutan jabatan wali kota Batam dan kepala BP Batam, atau disebut juga dengan ex officio. Penetapan itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 46 Tahun 2007 tentang KPBPB Batam
telah mengamanatkan restrukturisasi organisasi BP Batam. Satu poin diantaranya adalah penetapan Wali Kota Batam sebagai ex officio Kepala BP Batam. Tujuannya ialah menuntaskan dualisme kebijakan antara kedua instansi di Kota Batam itu. Namun kebijakan itu justru menuai respon sebaliknya, bahkan dinilai syarat akan maladministrasi dan melanggar undang-undang. Ini kesan saya adalah sesuatu yang dipaksakan. Karena pemerintah selaku pelaksana undang-undang sebelum membuat sebuah regulasi baru harusnya pemerintah itu juga memahami berbagai perundang-undangan yang ada. Itu jelas-jelas bertentangan dengan undang-undang yang levelnya lebih tinggi. Kendati demikian, 27 September 2019 di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, penetapan itu tetap berlangsung. Muhammad Rudi yang kala itu menjabat sebagai Wali Kota Batam resmi menjabat ex officio Kepala BP Batam. Namun apalah daya, nasi telah menjadi bubur. Bertahun-tahun sudah Rudi menjabat sebagai ex officio Kepala BP Batam dengan berbagai problematika di dalamnya. Ketua Lembaga LSM Kelompok Diskusi Anti 86 atau Kodat 86 Cak Tain Komari mengaku sebagai salah satu pihak yang menolak adanya ex officio itu. Ia bahkan menyebut penetapan ex officio itu merupakan kesalahan terbesar pemerintah. Padahal seharusnya jabatan Kepala BP Batam diemban oleh orang yang memiliki kompetensi yang jelas dan melalui pengujian. Bukan hanya sekedar penetapan begitu saja, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Saya bilang tadi itu kesalahan terbesar oleh pemerintah pusat menunjuk ex officio itu. Tidak ada masalah sebenarnya, kenapa nggak dibalik gitu loh. Ex officio yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kapasitas yang sudah orangnya tidak diragukan, integritasnya, rehabilitasnya dan segala macam. Kemudian wali kotanya yang ex officio Kepala BP Batam, jadi nggak perlu ada pilkada. Kenapa nggak dibalik seperti itu? Sehingga apa? Kualitas, kapasitas, dan integritas seseorang tidak perlu diragukan ketika memimpin Batam, gitu loh. Tapi kalau ini terbalik, wali kota, kemudian wali kota secara otomatis menjadi Kepala BP Batam ketika dia tidak memiliki background yang misalnya masalah ekonomi, kemampuan bahasa, segala macam, komunikasi internasionalnya, jaringannya, segala macam, akan jadi masalah besar buat Batam, gitu loh. Dan ini kan sudah mulai nampak sekarang. Menurutnya tidak ada hal yang istimewa dalam kepemimpinan wali kota ex officio Kepala BP Batam itu selama ini. Pelebaran jalan yang selama ini disuarakan kemana-mana adalah hal yang biasa dan bahkan beberapa di antaranya terbilang asal-asalan karena berdampak banjir. Belum lagi perihal kendala air bersih dan legalitas kampung tua di Kota Batam yang sampai saat ini masih menjadi keluhan. Bagaimana Pak, ya mungkin hal-hal yang lebih mulai misalnya kan ekonomi dan kesejahteraan masyarakatnya, kemudian tata kota dan kebijakan-kebijakan yang diambilnya Pak. Nggak ada yang istimewa. Kalau pelebaran jalan itu kan malah kalau menurut saya setengah ngawur. Dalam artian setengah ngawur, ide nggak pernah nggak pernah dibuat, nggak ada perencanaan yang matang. Asal bangun, asal dilebar-lebarin. Dan tata kota juga justru malah setiap hujan menimbulkan banjir di beberapa titik. Karena apa? Itu tadi ide nggak jelas, perencanaannya nggak matang. Kalau itu dibuat di idenya, dihitung matang, tentu semua akan dihitung. Misalnya debit air kalau hujan sekian, ininya sekian, kalau intensitas hujannya itu deras, itu kemampuan untuk menampung air di drainasenya itu seperti apa, itu akan dihitung semua. Nah itu yang tidak bisa
dapat akhirnya sekarang, karena ya itu tadi, makanya kalau menurut saya nggak ada istimewanya. Kalau hanya bangun fisik itu siapapun, anak SMA pun, anak SMP pun bisa kasih duit suruh bangun, bisa pasti. Baik. Nggak perlu itu bukan sesuatu yang istimewa lah kalau menurut saya. Senada dengan itu, Muhammad Andika, salah seorang akademisi di Kota Batam, menyebut masa kepemimpinan yang sudah terlanjur berjalan itu pun hingga saat ini masih menuai berbagai catatan, termasuk perihal konflik di Pulau Rempang yang paling menonjol. Meskipun di sisi lain, pembangunan sejumlah infrastruktur di Batam patut untuk diakui. Dimana kalau mau dilihat untuk rekam jejaknya sudah banyak dirasakan oleh warga Batam terkait dengan pembangunan, paling jelas infrastruktur lah, jalan raya seperti itu. Cuma tidak hanya itu yang menjadi problematik khususnya bagi warga Batam, dimana mungkin untuk saat ini yang menjadi tendensinya dan pergerakan masyarakat terkait dengan era kepemimpinan beliau itu berkaitan dengan Batam, Rempang, Galang, ya, di mana ada rencana pembangunan di sana yang menjadi persoalan paling krusial menurut saya sebagai pengamat, yang dimana tidak hanya warga Batam yang turun tangan, tapi hampir seluruh lah bisa dikatakan turun tangan untuk membantu, sehingga mungkin bisa menimbulkan sebuah stigma Kota Batam memiliki pemerintahan yang dirasa tidak bisa menanggulangi permasalahan tersebut, dirasa penekanannya di situ. Andika mengaku tidak dapat memberikan indikator berhasil atau tidaknya Rudi mengemban amanah kedua jabatan tersebut. Pasalnya, hal itu juga bergantung pada orang-orang lainnya yang membantu Rudi dalam memimpin Kota Batam dan BP Batam. Selain itu, ada juga perihal banjir yang sampai saat ini masih menjadi masalah di kota berjuluk Bandar Madani itu. Yang dimana perlu para pemimpin yang dimana menjadi orang-orang yang dipercayai oleh Kepala BP Batam ataupun Wali Kota Batam, yang dimana bisa bekerja sesuai dengan tupoksinya. Sebagai contoh apa menjadi problematik kemarin di era-era 2003 ini, mungkin ada beberapa hal yang disampaikan. Pertama jelas yang menjadi masih hangat ya, Batam Rempang Galang itu satu. Yang kedua itu terkait dengan air ya, banyak sekali tender-tender yang dimana lagi ada pembangunan air mati kayak gitu. Terus gimana bentuknya, tanggung jawabnya gimana? Emang dibenerin, cuma kan hal itu harus berapa kali bisa diterima oleh masyarakat kalau begitu. Walaupun sebenarnya secara nyatanya anggota DPRD juga turun tangan untuk membahas seperti itu. Banjir ada beberapa titik di Kota Batam, apakah fungsi drainasenya tidak berfungsi dengan sesuai dengan apa yang diinginkan, apa karena itu, atau saya nggak paham masalah itu apa masalahnya, sehingga kalau hujan lebat ataupun ya lama lah lebih dari 2 jam atau lebih berjam-jam seperti itu mengakibatkan banjir. Mungkin bagi warga Batam khususnya yang daerah tempat tinggalnya itu untuk saluran pembuangannya tidak bagus, pasti banjir. Nah itu bagaimana bentuk tanggung jawab pemerintah sebenarnya? Apakah butuh bentuk demonstrasi dulu baru bisa ditanggapi atau bagaimana? Atau mungkin istilah kalau saya sering gunakan itu dan banyak wartawan juga nyebut bahasanya no viral no justice. Seperti apa harus nunggu seperti itu? Begitu juga dengan tanggapan salah seorang warga Batam, Kasianto. Menurutnya, kebijakan itu memang harus ditinjau kembali. Pasalnya saat ini sudah tampak berbagai dampak negatifnya. Namun tidak dipungkiri juga terdapat dampak positifnya saat ini. Menurut Anda, apakah kebijakan terkait ex officio itu perlu dievaluasi kembali? Kalau menurut saya tentu harus, karena kita sudah melihat efek buruknya seperti kasus Rempang ini, karena juga mekanisme check and balance ya. Kalau kita bicara kalau wali kota harusnya check and balance dengan legislatif, kita nggak melihat di kasus Rempang ini ex officio ketua BP Batam itu ada yang men-challenge kekuasaannya. Lain hal kalau misalnya kebijakan wali kota yang men-challenge oleh legislatif. Dampak positif sendiri dari adanya ex officio BP Batam ini apa sih sebenarnya yang dirasakan masyarakat? Lagi-lagi sebagai masyarakat awam yang kita lihat, mungkin
untuk pembangunan itu lebih mulus ya, karena tidak, kalau sebelum ex officio kita mungkin masih bisa dengar rencana-rencana pembangunan tapi terkendala alokasi lahan, terkendala kemudian izin mengenai penggunaan lahan dan lain-lain. Kalau kita lihat sekarang nampaknya tidak terlalu ada ya, karena pembangunan lancar, jalan mulai diperlebar, kemudian fasilitas pelabuhan juga semakin baik, fasilitas bandar udara juga semakin baik. Kendati demikian, ia tetap menyarankan agar sebaiknya jabatan wali kota dipisahkan dengan BP Batam. Hal itu agar masing-masing instansi dapat fokus menjalankan tugasnya. Selain itu, masyarakat juga memiliki tempat mengadu sebagai kepala daerah yang mereka pilih saat pemilu. Bagaimana menurut Anda tentang adanya ex officio BP Batam? Apakah efektif untuk Batam sendiri? Kalau menurut saya sebagai warga biasa, efektif nggak efektif ya. Kalau misalnya bicara soal investasi, tentu kita bisa melihat efektivitasnya. Misal pembangunan infrastruktur yang luar biasa baik untuk mendukung iklim investasi itu, tapi juga ketika ada isu-isu seperti kasus di Rempang, jabatan rangkap yang dibebankan kepada wali kota dan ketua BP Batam ini kemudian membuat kita bingung harus bergantung pada siapa. Misalnya dalam isu Rempang, warga juga akhirnya tidak punya tempat mengadu, yang harusnya mengadu kepada wali kota, dan wali kota harusnya melindungi masyarakat, tapi juga karena punya jabatan lain sebagai ketua BP Batam, kita nggak punya wali kota yang bisa melindungi masyarakat. Kalau menurut saya harusnya dipisah saja. Artinya kepala BP Batam di jabatan khusus sendiri, dijabat oleh pejabat yang lain, kemudian wali kota fokus saja mengurus masyarakat supaya investasi tetap berjalan, kemudian wali kota bisa fokus untuk mensejahterakan masyarakat, menghindari juga kasus seperti ini di kemudian hari. Jadi ketika rencana investasi itu kemudian mengancam eksistensi masyarakat, eksistensi ruang hidup masyarakat, kita tetap punya wali kota yang bisa membela kita. Sementara itu, perihal berbagai catatan dan penilaian tersebut, tim Unews Reportase telah berupaya mengkonfirmasi kepala BP Batam itu melalui bidang humasnya. Akan tetapi, upaya itu tidak mendapatkan balasan.